dari MUI atau Departemen Agama Iya. ya. Nah itu mereka punya program untuk membantu para UMKM untuk bisa melegalitaskan halalnya secara serentak gitu ya. Dan Jadi gratis, dibantu ini Bu dibantu ya. dan gratis gitu. Gratis Kak. Halo Kakak, jumpa lagi dengan aku Maina. Hari ini masih bersama Bu Mega. Beliau dari komunitas UMKM Kota Depok yang menjabat bendahara ya Bu ya. Insya Allah beliau sangat memahami seluk-beluk tentang perizinan untuk UMKM. Walaupun dari Kota Depok, insya Allah dari kota-kota manapun caranya tetap sama ya Bu ya. Jadi buat kakak-kakak yang mau menjadi pelaku usaha boleh merapat di sini ya. Kita kali ini akan mengobrol tentang mengurus sertifikasi halal untuk produk kita ya Bu ya. Jadi beberapa hari yang lalu Maina tuh menghadiri sebuah event acara dari sahabat ulang tahun 20 tahun ya Bu ya, Coko kita ya. Dan waktu itu aku ngelihat Bu Mega tuh lagi kayak ngasih penyuluhan gitu loh Kak, sama ibu-ibu pelaku usaha UMKM. Dan kayaknya menarik banget gitu loh. Insya Allah kakak-kakak juga pasti banyak juga nih Bu yang pengen tahu, yang punya usaha tapi nggak tahu nih gimana caranya nih untuk mengurus legalitasnya, mengurus apa namanya tadi Bu, halalnya ya. Dan yang kebanyakan orang yang kan mikirnya kan untuk mengurus halal itu kan bayar ya Bu. Ya kan harus ke MUI gini, biayanya jutaan gitu kan. Tapi jangan sedih Kak, ternyata kemarin itu aku dengar ada yang program gratis ternyata ada gitu kan. Nah kalau bisa gratis kenapa mesti bayar ya Bu ya. Nah oke Bu, sekarang berarti kita mulai aja ya. Kita bahas di sini kemarin itu yang Ibu obrolin sama ibu-ibu kemarin itu tuh apa sih Bu? Oke, yang pertama gitu ya, banyak orang yang nggak paham atau kadang-kadang gimana sih caranya ngurus legalitas halal gitu kan ya? Iya. Oh kayaknya ribet banget gitu ya. Bener. Gitu. Jadi memang sekarang itu saat ini ada acuan dari pemerintah bahwa semua pelaku UMKM khususnya yang minuman, makanan dan minuman ya, itu harus punya legalitas halal. Harus sudah dihalalkan semua produknya gitu, makanan dan minuman. Itu syarat utamanya. Terus gimana cara ngurusnya kan kita bingung ya, gitu. Banyak orang nggak paham. Jadi pertama ada program namanya Self Declare. Itu jadi dari Departemen Agama gitu ya, yang berhak menghalalkan produk kita itu kan sebenarnya dari MUI atau Departemen Agama ya. Nah itu mereka punya program untuk membantu para UMKM untuk bisa melegalitaskan halalnya secara serentak gitu ya. Dan jadi gratis, dibantu ini Bu ya. Dan gratis gitu. Gratis Kak, catat. Nah itu caranya gimana? Jadi pemerintah itu sudah membuat badan penjamin halal gitu ya. Istilahnya kayak ada pendampingan. Oh pendampingan iya. Jadi kita itu diberikan pendampingan cara mengurus halal, cara menghalalkan produk kita. Iya. Gitu. Nah itu gimana caranya? Itu caranya adalah kita harus punya pertama kita punya produknya kan. Iya. Pasti. Dan kita harus memastikan bahwa produk yang kita pakai itu halal. Oke. Ya. Produk yang kita pakai maksudnya bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat produk kita gitu ya Bu? Iya betul. Oke. Nah itu kemana kan gitu ya? Iya. Nah itu ada kita di setiap wilayah itu ada yang namanya pendampingan halal. Yang program dari Self Declare ini ada pendampingan halal. Itu dari mana Bu? Dari kelurahan, kecamatan, apa dari kabupaten, apa dari? Pendamping halal ini boleh dari pihak manapun. Tapi syaratnya adalah mereka sudah mengikuti pelatihan dan bersertifikasi, sudah dinyatakan sebagai pendamping halal oleh MUI atau dari Departemen Agama atau dari Badan Penyedia Halal atau dari Badan Penjamin Halal. Oh, oke. Ya. Jadi mereka itu sebelumnya udah dikasih pelatihan. Jadi ada satu pihak yang memang membuat pelatihan untuk pendampingan halal dulu sebelum membantu teman-teman yang melegalitaskan untuk membuat produknya halal. Jadi kita tuh sebelum saya mau hafal produk saya nih. Nah saya
ada di satu komunitas UMKM. Nanti biasanya ada salah satu pengurusnya akan memberitahukan, oh ini ada pendampingan halal nih. Tapi sebelumnya akan disosialisasikan dulu. Apa aja sih syarat-syaratnya, cara mengisi formulirnya tuh gimana. Nah itu yang pertama. Terus apa namanya, ada bagian-bagian atau ada produk-produk yang di program yang Self Declare ini yang memang gratis, dalam arti kata memang dinyatakan produk-produk dinyatakan itu secara umum dia pakainya halal gitu. Contohnya kayaknya makanan saya makanan basah lah gitu ya. Makanan basah itu kan saya cuma pakai misalnya kayak tepung beras. Tepung beras itu kan udah ada mereknya tuh, tepung beras Rose Brand misalnya, kan dia ada logo halalnya ya. Itu kan itu dicantumkan. Terus misalnya saya pakai tepung tapioka, nah udah ada brandnya kan, udah ada logo halalnya, itu dicantumkan. Udah jelas-jelas itu produk yang memang gula pasir. Itu kan memang maksudnya produk. Nah, itu sudah ada logo halal dari pabriknya gitu ya. Itu yang akan nanti dicantumkan di persyaratannya. Nah, si pendamping ini adalah orang yang berwenang ke yang punya produk untuk memeriksa atau meyakinkan bahwa benar bahwa produk yang dipakai itu benar-benar halal loh, gitu loh, benar-benar halal dan ternyata dicek nih klasifikasinya. Oh, maksudnya dia yang ngajarin. Misalnya saya pakai bahan yang ternyata nggak ada logo halalnya nih, gimana dong gitu. Nah tugas pendamping ini bilang, oh kalau gitu kamu pakai produk yang merek lain yang ada logo halalnya. Gitu. Yang kayak gitu loh. Terus pendamping ini boleh siapa aja yang berwenang asalkan dia sudah mengikuti pelatihan-pelatihan. Tapi biasanya di dalam setiap komunitas UMKM ini ada pendampingnya tuh ya Bu ya? Ada, di setiap wilayah ada. Nah, jadi kalau mau tahu pendampingnya berarti kakak harus cari dulu komunitas UMKM terdekat gitu ya Bu ya? Betul. Tanyakan sama pengurus UMKM-nya bahwa misalnya kita mau menghalalkan produk kita nih gitu, mereka akan mengarahkan. Atau kita juga bisa nyari di di internet atau program pendampingan halal itu biasanya di setiap wilayah tuh ada gitu, ada. Jadi kita boleh mau pakai pendampingan halal. Jadi kita di Depok nih, misalnya saya di wilayah Mekarjaya, saya mau cari pendampingan halalnya dari wilayah Tirtajaya gitu, boleh-boleh aja asalkan memang sudah bersertifikasi. Boleh-boleh aja gitu. Jadi yang harus diketahui itu adalah produk kita dulu yang harus kita siapkan. Memang produk kita itu legalitas halalnya memang benar-benar halal, semua yang dipakai bahannya, persiapannya juga nanti dicek Bu. Jadi kita yang pendamping halal itu yang harus survei ke tempat itu. Nanti survei datang ke tempat ke tempat kita gitu ya. Untuk memastikan bahwa benar nih yang tadi dia diajukan memenuhi. Nah, kalau sudah situ, nanti si pendamping halal ini yang masukin data kita secara online tuh. Secara online diupload tuh data kita. Nah, nanti diolah deh tuh di majelis ulama istilahnya ya. Majelis ulamanya tuh MUI dilihat misalkan udah lengkap apa belum. Nah, kalau sudah lengkap semuanya ya udah nanti akan terbit halalnya. Gitu. Cuman memang proses menuju ke sananya nggak kayak tadi kita jelas, nggak kayak kemarin kita ngejelasin tentang NIB misalnya ya. NIB itu kan kita masukin data, masukin jenis usaha langsung jadi. Kalau halal enggak. Halal itu benar-benar si pendamping halal ini harus benar-benar menyatakan bahwa yang kita buat itu benar-benar halal. Kalau seandainya ada hal-hal yang berlawanan atau yang tidak ini, ya itu akan diperbaiki ya. Gitu. Dan itu biasanya prosesnya berapa lama Bu? Kalau untuk halal itu kan tidak bisa dipastikan. Biasanya ada yang sebulan, 2 bulan. Baru jadi ya. Berarti kita ulang dari awal nih Bu ya. Syarat-syaratnya yang pasti pertama kita harus punya NIB dulu ya. Betul. Untuk mengurus halal kita harus punya nomor induk berusaha. Jadi itu pertama, syarat utamanya ada NIB-nya. Yang kedua ada produknya, ya kan? Produk yang akan kita beri sertifikasi halal.
Terus kita mencari pendamping pendamping halal dari UMKM terdekat ya. Betul. Kalau misalnya nggak tahu, kakak nggak tahu nih siapa di mana nyarinya, cari aja dulu ke kelurahan dulu gitu paling nggak ya Bu ya. Di komunitas UMKM Iya, lah gitu. komunitas UMKM, tanya di kelurahan komunitas UMKM-nya siapa, ketuanya siapa gitu ya Bu ya. Insya Allah nanti nggak akan dipersulit kok Kak. Ya Bu ya, nggak akan dipersulit. Kita tinggal tanya UMKM-nya di sini di mana, siapa pengurusnya, nanti kakak bisa tanyakan. Nah dari sana nanti kita cari pendamping halalnya, oke? Lalu nanti si pendamping halal akan survei ya, oke, survei ke tempat kakak, melihat produknya, dan insya Allah nanti di sana didampingi gitu ya Bu ya. Dipastikan bahwa memenuhi persyaratan untuk menjadi legalitasnya untuk dihalalkan gitu. Iya. Produknya gitu. Dan setelah itu tinggal ngikutin aja deh tuh ya Bu ya, yang pendampingannya, apa aja, namanya orang udah bisa mendampingi kan, dia tadi seperti Ibu bilang dia sudah bersertifikasi ya, punya sertifikat gitu. Jadi kakak tinggal ngikutin cara-caranya, dan setelah itu prosesnya perkiraan sekitar 1-2 bulan gitu ya Bu, atau bahkan bisa lebih, karena kan satu produk itu yang mau dihalalkan itu kan itu formulirnya agak banyak ya yang mesti diisi. Jadi memang mungkin kalau menurut saya pemeriksaannya itu harus lebih teliti, jadi memang mungkin butuh waktu. Iya, karena ini juga kan untuk kepentingan umat juga ya, jangan sampai nanti kecolongan gitu. Betul. Kan ternyata barang misalnya nih misalnya mohon maaf, misalnya kita satu tempat misalnya ada yang non halal gitu ya misalnya, nah itu harus dipisahkan tempatnya gitu. Maksudnya pada saat tempat produksinya gitu ya Bu ya. Produksinya misalnya kita ada pakai yang harus terpaksa pakai yang berbahan non halal, nah itu wadahnya pun harus dipisah gitu, kayak gitu. Jadi sosialisasi makanya sangat dibutuhkan sebelum kita mau bikin atau melegalisasikan produk halal kita harus ikut sosialisasi halalnya dulu. Wajib. Jadi sebelum kita ke pendamping itu wajib, pendamping itu juga wajib mensosialisasikan dulu. Iya. Bagaimana urutannya dan jenis kategori apa aja yang boleh dihalalkan dan apa aja yang tidak boleh dan apa aja yang boleh gitu. Ada yang program gratis ini, ada juga yang dia harus berbayar, jadi nggak masuk kategori yang gratis, ada. Oh gitu. Ya, ada. Jadi memang ini ada yang gratis, tapi nggak semua bisa gratis. Iya. Jadi ada makanan atau jenis minuman tertentu yang tidak bisa dihalalkan pakai program yang self declare ini. Oke. Ada dengan cara yang lain, yaitu dengan berbayar atau reguler, itu ada. Gitu. Jadi yang saat ini yang kita lagi sosialisasikan yang halal ini adalah produk teman-teman pelaku UKM yang memang sudah dipastikan memakai produk yang memang halal gitu loh. Oke. Gitu. Yang sudah jelas-jelas, jadi bahan-bahannya tuh semuanya sudah berlogo halal. Iya, ada kategori-kategorinya di situ. Makanya sangat dibutuhkan sekali sebelum kita membuat halal produk kita harus ikut sosialisasinya dulu. Sosialisasinya itu gimana tuh Bu? Nah, cara sosialisasinya ini itu adalah orang yang tadi saya bilang, bisa pendampingnya, bisa juga dari pihak tertentu, misalnya dari badan penjamin halal ya. Iya. Kan ada tuh beberapa. Ini berarti dari MUI ya? Dari MUI itu sebenarnya pemerintah itu memberikan kemudahan. Jadi nggak semuanya MUI yang menghandle. Jadi MUI ini misalnya bekerja sama dengan instansi, misalnya dengan Universitas Indonesia, Universitas Pancasila, dengan lembaga-lembaga pendidikan, di mana lembaga-lembaga pendidikan ini bertugas memberi pelatihan untuk pendamping-pendamping. Jadi nggak semua MUI yang ngerjain ya. Tapi pada akhirnya ya MUI yang harus memutuskan yang gitu. Tapi yang membantu pendampingan ini adalah dari instansi-instansi yang ditunjuk sama pemerintah ya, sama MUI yang membantu untuk pendampingan ini gitu. Jadi ya tadi saya bilang, misalnya jadi pendamping itu harus ikut pelatihan. Ikutnya dari mana? Yaitu dari lembaga-lembaga yang memang mereka mengadakan itu.
untuk membantu teman-teman UKM atau pelaku-pelaku yang mereka kan kesulitan membuat itu sendiri. Nah, pendamping-pendamping inilah yang dibuat sama MUI ini untuk mendampingi setiap pelaku-pelaku usaha. Oke. Dan mencari pendamping itu juga nggak sulit ya. Nggak sulit. Kita Sekarang tinggal udah ke banyak. komunitas itu, Betul. ya kan? Sekarang Komunitas udah banyak. UMKM. Poinnya di situ. Kakak Betul. cari dulu wadahnya, ya kan? Komunitas UMKM terdekat. Nanti minta diarahkan Ya. untuk pendamping halalnya ini. Ya kak, ada lagi Bu yang mau ditambahkan? Itu aja sih kalau saya boleh tambahkan, paling ya itu tadi kita harus memastikan dulu produk kita itu aman dan legalitas halal itu ternyata kalau kita mau lebih kualitasnya maksudnya produk kita lebih dikenal dan lebih punya nilai jual, itu emang harus wajib sih punya legalitas tuh, harus wajib kayak LIB, halal atau BRT atau jenis legalitas lainnya yang memang untuk menambah kualitas produk itu sendiri. Nah iya Bu, berarti kegunaannya kalau misalnya kita punya kita sudah mengurus halal ini, gunanya banyak banget ya Bu ya. Contohnya tadi bisa jadi produk kita ini bisa kita pasarkan lebih luas lagi gitu loh, dan bisa lebih naik kelas, istilahnya orang lebih ini ada produk halalnya nih gitu, punya nilai jual lebih ya istilahnya, punya nilai tambah, kualitasnya jadi kelihatan nih udah bagus gitu loh, udah memenuhi jadi standar. kita nggak harus punya perusahaan besar untuk menjual misalnya di supermarket gitu ya. Barang kita tuh nggak harus kita perusahaan besar ya Bu. Nggak harus kita punya pabrik baru bisa masuk. Iya tuh Kak. Jadi pelaku UMKM itu kalau misalnya dia punya legalitasnya lengkap, itu bisa mengajukan diri, kita bawa nih produk kita yang tadi misalnya kemasannya udah bagus, udah ada legalitasnya, udah halal, udah ada BRT, udah ada izin usahanya, kita boleh kontak ke tempat supermarket misalnya ya. Atau misalnya kita mau kerja sama dengan BUMN gitu, mau masuk ke bazar-bazar yang bertaraf bagus lah, internasional atau ekspor malah ya Bu ya. Atau bahkan ekspor, itu sangat dibutuhkan ya legalitas itu yang diutamakan. Karena ada beberapa teman saya yang memang udah produknya tuh udah masuk ke level situ, sampai ke supermarket yang terkenal. Jadi kalau menurut saya pelaku UMKM itu sekarang sangat dimudahkan dan kita tuh punya peluang besar untuk asalkan kita konsisten dengan apa yang kita kerjain ya. Betul. Dan kita mau mengurus itu dengan serius lah, fokus gitu. Insya Allah sih bisa gitu. Jadi seperti itu ya Kak ya. Alhamdulillah ya, kita tambah ilmu lagi. Makasih banyak ya Bu Mega ya, ngobrol-ngobrol kita. Insya Allah bermanfaat ya untuk kakak-kakak di rumah, mereka yang mau memulai usahanya, ataupun yang mau melegalkan usahanya, ataupun mau menghalalkan produknya gitu ya Bu ya. Semoga bermanfaat buat kakak semua dan barokah ya Bu ya ilmunya. Jangan bosan. Makasih banyak kita udah bisa ngobrol-ngobrol di sini. Semoga bermanfaat buat kakak-kakak juga semua ya. Makasih sudah dengan sabar menonton kita sampai akhir. Semoga manfaat ya Kak ya.